Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Kesombongan tidak memandang usia, kesombongan dapat menguasai semua kalangan. Keindahan kesombongan adalah merasa hebat dari yang lain dan tidak ada yang dapat menyainginya. Dan orang yang sombong sering tidak merasa dirinya sombong, jadi berhati-hatilah dengan kesombongan. Aduh, ini kok ada saja iklan seperti ini. Saya jadi agak bingung apa sih maksudnya. Kok kesombongan dibilang keindahan? Halo Pak Jamal, kok kayak orang bingung nih. Sibuk main HP saya lihat dari tadi ini. Awas loh kecanduan dengan barang itu. Sedang lihat apa nih di HP-nya? Enggak Pak, bukan bingung sih, biasa saja Pak Gede. Hanya saya sedang memperhatikan iklan yang kata-katanya agak nggak masuk akal gitu bagi saya. Saya pikir lihat apaan di HP-nya. Karena saya perhatikan kok kelihatannya serius selalu. Serius sekali. Ya, memikirkan apa nih komat kamit saya lihat. Ngomong-ngomong bagaimana kabarnya nih Pak? Kabar saya sih lumayan lah Pak Gede. Bapak dari mana kok sendiri kelihatan rapi sekali nih, mau kemana Pak? Ini saya ada pertemuan orang tua murid di sekolah tadi tentang perlombaan taekwondo dari sekolahnya anak saya itu. Wah seru tuh. Pasti menyenangkan Pak jika anaknya Pak punya prestasi yang baik Pak Gede. Oh ya benar sih, biar anaknya mengembangkan bakatnya sendirilah dengan ikut kegiatan seperti itu juga biar sedikit ya untuk masa depan lah. Gitu, ada skill ya. Ya gitu. Ya terus yang ikut anak Bapak yang nomor berapa nih? Itu anak saya yang si bungsu, yang terpilih dia mewakili kabupaten nih. Lumayan juga nih. Lumayan dia bisa lolos seleksi dia ya. Berusahalah saya itu mendukung anak saya agar mendampingi dia, ya menemani dia lah untuk. Wah benar sekali nih dan sangat keren Pak menurut saya. Saya melihat Bapak mendampingi anaknya itu udah bagus sekali untuk mendukung mereka berjuang Pak. Ya peserta seluruhnya itu adalah dari seluruh provinsi. Makanya kita lihat itu namanya Porja kan. Porja, Porja. Persatuan Olahraga Provinsi Pelajar gitu ya. Ya, wah seru Pak. Pasti anaknya Bapak sangat berharap ya untuk memenangkan pertandingan ini ya. Ya pasti dia begitu, dia benar-benar berharap ya. Memang saya suruh sih anaknya berlatih dan bertanding secara maksimal. Hanya tetap saya kasih nasihat bahwa jangan sampai berpikir sekali tentang menang kalah itu kan harus biasa gitu yang saya tanamkan bagi anak saya. Karena tujuannya juga saya tekankan supaya dia tidak terlalu berambisi untuk menang gitu. Saya tujuannya. Iya itu benar sekali sih Pak. Dalam sebuah kompetisi kan harus ada yang menang dan yang kalah. Ya itulah kejuaraan Pak Gede. Ya benar. Itu sudah pasti seperti itu. Tetapi seorang pejuang harus memberikan skill yang terbaik. Ya kan? Itu saya setuju, memang harus memberi skill terbaik. Dan tadi saya sempat dengar Bapak tekankan pada anaknya katanya jangan terlalu ambisi. Menurut saya sih bertanding perlu ada ambisi Pak untuk memenangkan pertandingan itu. Saya menekankan hal seperti itu bukan berarti tidak mau anak saya memenangkan pertandingan. Pasti setiap pemain ingin menang dalam pertandingan. Saya hanya mengawasi anak saya supaya dia siap mental ya. Siap mental, hasilnya apapun nantinya gitu. Supaya dia juga tidak sombong. Nanti kalau menang malah meremehkan orang lain, kan itu tujuannya. Menang kalah biasa menurut saya, itu yang saya tekankan. Oh begitu ya Pak, saya juga setuju sih dengan pendapat itu. Oh iya Pak Jamal, karena intinya sih saya mengawasi agar kecenderungan kita ini kan sombong ya. Dalam kompetisi pastilah berambisi yang tinggi, tapi ada juga kemungkinan arogansi dalam diri kita ini meremehkan lawan. Itu udah jelas sih. Ya itu muncullah kesombongan. Itu saya perlu berhati-hati untuk anak saya sendiri. Iya, saya juga setuju kalau Pak tekankan begitu sama anak Bapak. Makanya tadi sih saya baca iklan yang berkaitan dengan cerita itu Pak tentang kesombongan. Yang Pak Gede lihat kok saya serius sekali men-HP kan itu rupanya ya. Sebenarnya saya baca iklan tadi Pak.
Memangnya iklan apa itu kaitan dengan kesombongan itu, Pak? Oh, tadi nonton iklan di HP, itu kan pas lagi nonton bola, nontonnya ada iklan. Ya sudah saya baca lah, untung sempat lah. Kata-katanya begini Pak, kesombongan tidak memandang usia, kesombongan dapat menguasai semua kalangan, keindahan kesombongan adalah merasa hebat dari yang lain, dan tidak ada yang dapat menyainginya. Dan orang yang sombong sering tidak merasa dirinya sombong. Jadi berhati-hatilah dengan kesombongan. Seperti itu Pak. Seperti iklannya luar biasa itu. Keren kalimatnya Pak. Emang apa yang Pak Jamal tangkap atau renungkan dari bacaan itu Pak? Ya yang saya renungkan kenapa kok kesombongan dibilang indah gitu Pak. Terus apa yang Pak Jamal pahami dari iklan itu? Ya yang saya pahami kesombongan itu dibilang indah ya. Lagian kan kesombongan itu juga disebut tidak memandang usia. Dan tidak dapat tersaingi. Dan sepertinya memang kesombongan itu sendiri adalah kehebatan. Nah begitu kesan saya setelah membaca iklan itu Pak. Oh Pak Jamal ini teliti memikirkan sampai sejauh itu ya. Sedemikian rupa Pak. Hebat Pak. Ya mau bagaimana lagi Pak. Itulah yang saya renungkan kenapa ya. Begitu terus Pak bilang menang bukan untuk ambisi. Saya rasa kok bertolak belakang Pak menurut saya. Maksudnya bertolak belakang ini saya kurang paham nih. Bagaimana maksud Pak? Ya menurut saya kan ambisi untuk menang itu kan pasti ya Pak ya. Kita menang wajarlah ada kebanggaan itu sih menurut saya. Benar Pak Jamal. Jadi kalau kita memahami maksud saya di sini adalah kita berharap supaya tidak menjadi sombong atau takabur sih atau meremehkan orang lain. Karena dari ambisi yang tinggi akhirnya tercapai ya sombongnya minta ampun begitu ya. Ya memang itu juga harus dipahami sih Pak. Saya setuju dan itu benar sekali. Ya Pak Jamal. Saya berpikir tentang kalimat yang Pak bilang tadi juga, kesombongan tidak memandang usia. Saya pikir itu benar juga sih yang perlu kita awasi dalam maksud diri. Pak Gede gimana nih? Karena tidak menutup kemungkinan semua golongan usia pastilah ada peluang untuk sombong. Paling tidak banggalah pada diri sendiri. Atau bangga terhadap keberhasilan dan kecenderungannya mengarah pada keangkuhan, pamer, sombong gitulah. Benar Pak Gede, itulah yang saya sempat pikirkan. Karena saya juga pernah merasakan waktu SD kan saya sempat termasuklah atlet pelari tercepat dan hampir mewakili sekolah. Wow, bagus sekali. Ya sempat bangga lah dikit. Yang Pak Jamal katakan itu benar sekali Pak. Pasti ada sisi-sisi kesombongan yang tidak kita sadari dalam diri kita yang membuat kita bahkan berpikir bahwa orang lain lebih rendah daripada kita. Bisa jadi sih seperti itu. Saya sendiri juga merasakan itu pada teman saya Pak. Nah itulah kecenderungan manusia berdosa yang tidak menyadari dirinya sombong, tetapi di hadapan orang lain pura-pura mengatakan tidak sombong. Padahal dengan mengatakan tidak sombong dia sudah sombong begitu ya. Itulah sisi-sisi lain yang kita perlu akui dalam diri kita itu. Wah benar Pak, ikatan dosa itu kan sangat melekat ya pada sifat natural kita. Dan karakter kita sebagai manusia berdosa ya cenderung ingin mengarah itu dia. Pada tinggi hati itu Pak. Ya, karena kita ini natural, kita kan dosa itu ya seperti itu, termasuk hal-hal yang sombong Pak Jamal. Makanya kesombongan itu diibaratkan seperti seekor burung merak. Pak pernah lihat ya burung merak itu yang bulunya halus itu. Ya saya bagus, tahu Pak. Indah. Memang sih burung merak itu warnanya bagus sekali, bulunya indah. Ya bagi saya sih wajar dia menampilkan keindahannya karena memang itulah keberadaannya burung merak menurut saya Pak. Ya benar Pak Jamal. Tetapi justru burung merak sebagai gambaran kesombongan memang benar bulunya indah yang membuat dia menjadi sombong. Dia memperlihatkan semuanya itu, tapi dia lupa diri. Wah, maksudnya lupa diri gimana Pak? Saya agak Jadi begini, lupa diri di sini adalah biasanya memandang rendah orang lain, dengan kata lain meninggikan diri. Tidak berkaca pada keberadaan dirinya sendiri. Dulunya dia seperti apa? Sebelum dia punya bulu kan dia juga nggak punya bulu gitu. Harus ingat masa lalu gitu. Iya. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa ya Pak, itu maksudnya ya. Iya begitu. Terus lupa diri lah dengan yang masa lalu. Gitu ya. Itulah kecenderungan dosa yang membuat manusia lupa diri Pak. Demikian juga dengan burung merak. Sebelumnya bulunya indah itu
Dulu kan dia nggak ada bulu. Nggak ada gitu. bulu ya. Pak Gede, saya setuju sih apa yang Pak katakan, dan mungkin istilah ini juga mungkin bisa tepat ini. Apa itu? Kacang lupa kulit katanya. Ya, persis ya seperti itu Pak Jamal. Jadi lama-lama Pak Jamal ini menyimpulkan dengan bijak nih percakapan kita. Nggak begitu juga sih Pak, saya hanya belajar dari Pak saja. Waktu lalu kan sempat bahas kalau pergaulan kita baik, maka kita juga akan menjadi baik gitu. Benar-benar. Wah Pak Jamal ini ingat saja ya apa yang kita bahas dulu. Saya malah sudah lupa ini perkataan itu. Ya pasti ingat Pak, kan supaya saya bisa berubah lah dan tidak lupa diri dan tidak menjadi sombong. Siap Pak Jamal. Begini Pak Jamal, ada juga cerita kuno yang terkenal juga sih. Wah, cerita apa itu Pak? Ada seorang tentara yang berbadan besar, yang tidak terkalahkan. Tentara ini tentara yang meremehkan musuh-musuhnya begitu, karena dia perawakannya sangat besar, tetapi dia sombong begitu. Wah, menarik itu ceritanya Pak. Ya, terus gimana Pak? Singkat cerita, tentara itu mengolok-olok musuhnya yang muda belia. Tetapi anak muda ini tidak takut sama sekali. Lalu anak muda ini mengambil batu dan mengayunkan senjatanya. Itu senjatanya model ketapel. Ya. Oh, senjata ketapel ya. Lalu tepat mengenai dahinya sampai raksasa itu mati. Nah itu. Waduh, seru tuh ceritanya. Hebat ya anak muda itu ya, walaupun diremehkan. Nah itu dia Pak Jamal. Nah itulah kesombongan tentara itu sangat besar. Berpikir tak seorang pun yang dapat mengalahkan. Tetapi kita lihat ada orang-orang muda yang kecil sekalipun Tuhan bisa pakai untuk mengalahkan dan menghancurkan kesombongannya itu. Iya Pak Gede, saya juga cenderung kadang seperti itu, meremehkan orang lain. Nah itu dia. Apalagi mungkin orang yang muda ataupun anak-anak yang kecil pun diremehkan gitu. Itulah benar Pak Jamal, justru kesombongan itulah yang menjatuhkan kita sebenarnya. Kita lupa diri. Ya intinya jangan lupa diri ya, atau meremehkan orang lain. Betul, jangan meremehkan. Jadi kesombongan itu memang benar tidak memandang usia seperti yang Pak bilang. Siapapun bisa potensi untuk menjadi sombong, dikuasai oleh kesombongan dan akhirnya sulit untuk berubah. Iya, saya setuju dan sama-sama berjuang untuk perubahannya. Ya, begitulah. Oke Pak Jamal. Kayaknya kita mengakhiri ya pertemuan kita ini. Kapan-kapan kita lanjut lagi karena ya sudah waktunya ini berpisah. Ya, dan lumayan seru sih pembahasan kita. Ya, benar sekali. Baik Pak Jamal ya. Ya. Lain kali kita bertemu lagi ya. Ada satu pesan yang saya mau sampaikan. Ada pesan ya? Ya, satu aja. Iya. Kecongkakan mendahului kehancuran, ya. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, begitu pesannya. Wah, Pak Gede ini menambah pemikiran lagi nih. Saya pasti cari waktu untuk ngobrol lagi nih sama Pak ini. Supaya ada kita renungkan pulang dan kita ingat-ingat. Siap. Oke Pak ya. Yuk, siap. Terima kasih Pak. Mari. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.